Lagi-lagi saya katakan Bapak Ibu, dosa menjadi saksi dusta adalah dosa serius di mata Tuhan. Amin ya. Orang yang suka menipu, orang yang suka bersaksi dusta, orang yang suka membelokkan kebenaran, bapaknya siapa? Bersama-sama, lebih keras suaranya Bapak Ibu. Orang yang suka menipu, orang yang suka membalikkan fakta, bapaknya adalah siapa? Iblis Bapak. Bapa dari segala dusta. Tidak ada kebenaran di dalamnya. Dia adalah pembunuh sejak dari awal. Maka kita ambil salah satu contoh Bapak Ibu. Pada saat Hawa dan ular. Ular itu bukan setan. Tetapi ular itu adalah wujud dalam bentuk ular. Bapak Ibu, firman Tuhan itu, kalau kita mengerti, kalau kita paham, maka itulah yang mempengaruhi hidup kita. Amin ya. Kita belajar di gereja tentang kebenaran, kita belajar firman Tuhan di gereja, maka itulah yang mengubah kita. Itu akan mempengaruhi hidup kita. Makanya Bapak Ibu, kita penting sekali untuk belajar terus tentang kebenaran firman Tuhan. Oleh Tuhan, saya berharap bahwa kita terus kembali kepada Tuhan dan tidak jatuh dalam dosa ini. Saya juga tentu akan bergumul dalam hal ini. Baik, Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Kami tahu Tuhan, karena natur dosa yang ada di dalam tubuh kami, maka kecenderungan kami terus berbuat dosa, memberontak kepada Tuhan, dan terus hidup kami berlawanan dengan firman Tuhan. Walaupun kami menyebut diri kami sebagai orang Kristen, tetapi kami terus jatuh bangun karena dosa yang ada dalam diri kami. Oleh karenanya kami terus mau juga belajar untuk terus boleh melawan keinginan daging-daging itu. Dan terlebih juga kuasa jahat yang terus menguasai kami. Maka kami sehati, biarlah kuasa-kuasa jahat itu kami tolak di dalam nama Yesus. Sehingga hidup kami boleh diberkati Tuhan. Dan pada akhirnya kami memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami maupun juga dimanapun kami berada. Berkati hamba-Mu yang hina, yang terbatas ini untuk berkata-kata dengan firman. Kami siap untuk belajar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi bagi kita semuanya. Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu, shalom. Semuanya semangat, sehat, aman ya? Baik. Oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah dosa mengucapkan saksi dusta. Bersama-sama Bapak Ibu kita baca tema ini. Ini adalah berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari. 1, 2, 3, ya. Dosa mengucapkan saksi dusta. Itu terdapat di hukum keberapa Bapak Ibu? Yang ke-9 ya. Dosa mengucapkan saksi dusta. Oleh Tuhan, ada pepatah mengatakan bahwa lidah tak bertulang. Bapak Ibu, apa itu artinya? Orang yang mudah sekali berubah-ubah perkataannya. Makanya dikatakan peribahasa itu adalah lidah tak bertulang. Kira-kira ada di tengah-tengah kita? Hari ini ngomong A, entah besok ngomong B lagi. Besoknya C lagi itu. Maka cocoklah kalau digambarkan lidah tak bertulang. Nah, itu dia, Bang. Atau yang ini, Bapak Ibu. Apa ini, Bapak Ibu? Serigala berbulu domba. Dia ada di tengah-tengah kita. Oh, kelihatannya dia seperti domba. Oh, tetapi sesungguhnya dia adalah pembunuh. Dia sesungguhnya adalah ganas. Dia sesungguhnya adalah predator.
Bapak Ibu, ini adalah domba-domba, ada berada di tengah-tengah domba, tetapi dia menyamar. Sesungguhnya adalah pemangsa dan sangat ganas. Ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu? Pada diam-diam semua, kayaknya ada ini kayaknya. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Atau yang ini Bapak Ibu. Apa ini Bapak Ibu? Ini namanya bermuka dua. Pintar-pintar sebenarnya Bapak Ibu ini tahu sebenarnya maksud saya. Tanpa saya jelaskan juga sudah mengerti. Nah, itu dia Bapak Ibu. Hari ini ngomong A, tapi besok sudah berubah lagi. Besok kesaksiannya hari ini A, besok kesaksiannya B. Kesaksiannya hari ini C, besok ditambah sampai Z. Berubah-ubah. Mukanya hari ini A, besok sudah berubah. Nah, itu dia Bapak. Atau yang ini Bapak Ibu. Apa maksudnya Bapak Ibu? Di mulut manis sekali. Wah, ketemu kita itu ramah luar biasa. Sepertinya orang yang paling suci di dunia. Mukanya senyum, ketawa. Tetapi lihat hatinya Bapak Ibu. Panas seperti api membara. Bapak Ibu, mana kita kira-kira di sini posisinya? Apa yang ini? Yang ini? Atau yang ini? Yang ini? Atau yang ini? Bermuka dua? Atau yang ini? Manis di mulut, tapi di hati. Luar biasa, jahatnya. Tapi saya percaya jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan tidak ada di tempat ini. Amin. Barangkali di luar sana banyak. Di tempat ini tidak ada. Amin ya. Baik, kita baca firman Tuhan dulu. Dari ini saya sudah sediakan karena ayatnya sedikit sekali. Kita baca Bapak Ibu, dasar tadi tema kita itu adalah dosa mengucapkan saksi dusta. Ya, mengucapkan saksi dusta. Mari kita baca bersama-sama. Ini dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-16. Bersama-sama, 1, 2, 3, ya. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sekali lagi Bapak Ibu, supaya kita ingat ini dan kita juga tidak melakukannya. Yuk, sama-sama. 1, 2, 3, ya. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Satu lagi Bapak Ibu ayatnya. Yuk, sama-sama. 1, 2, 3, ya. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang ada pernah menjadi saksi membantu orang berbohong, terus dikatakan di situ dengan menjadi saksi yang tidak benar. Bapak Ibu, kita melihat bersama-sama dulu, sebelum kita mulai, kita melihat bersama-sama apa pengertian daripada dosa mengucapkan saksi dusta. Apa artinya itu? Nah, kita melihat bersama-sama Bapak Ibu, mengucapkan saksi dusta itu artinya adalah memberikan informasi yang tidak benar. Setuju ya? Mengucapkan saksi dusta itu artinya adalah memberikan informasi yang tidak benar. Tidak sesuai dengan yang sesungguhnya, yang sebenarnya terjadi. Itu adalah kesaksian palsu, kesaksian bohong, kesaksian penipuan, dan kesaksian yang memutarbalikan kebenaran menjadi apa? Yang tidak benar. Itu yang disebut dosa mengucapkan saksi dusta. Bapak Ibu, ini adalah salah satu dosa serius bagi Allah. Mengapa? Ini dimasukkan dalam daftar 10 hukum Taurat. Bapak Ibu, jangan kita main-main dengan salah satu dosa. Enggak apa-apalah sesekali bohong. Enggak apa-apalah sesekali menipu begitu. Apalagi kalau ngajarin anak-anak, ya. Enggak apa-apa sesekali gitu.
Bapak Ibu, ini dosa besar. Salah satu dosa serius di mata Tuhan. Maka artinya tadi adalah itu memutarbalikan kebenaran yang sesungguhnya. Itu adalah yang dimaksud dosa mengucapkan saksi dusta. Kalau bahasa Bataknya apa kira-kira ya? Ada tahu Bang Ferry atau Pak Nainggolan bahasa Bataknya? Saya kutip dari satu buku dalam bahasa Bataknya itu, nanti tolong dibetulin kalau salah. Itu mengatakan demikian. Si ganjang dila. Bang Ferry saya nggak tahu tadi kutanya nih. Apa artinya itu? Si ganjang dila. Yang saya ambil artinya itu adalah, barangkali itu terjemahan hari-hari, tapi yang saya kutip dari satu buku itu, yang saya baca dikatakan bahwa orang yang suka menambah-nambahi atau memperpanjang masalah. Benarkah demikian? Bapak Ibu, itulah yang disebut dosa mengucapkan saksi dusta. Tapi saya percaya bahwa kita tidak ada di tempat ini ya. Amin ya. Maka firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu. Mari kita baca bersama-sama. Dari Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-17. Berkata demikian. Mari kita baca. 1, 2, 3 ya. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil. Tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Sekali lagi saya baca Bapak Ibu bagi kita semua. Siapa yang mengatakan kebenaran, dia mengungkapkan apa yang sesungguhnya terjadi, dia menyatakan apa? Yang adil. Berarti orang yang menyatakan kebenaran, itulah keadilan. Tetapi saksi dusta, memutarbalikan fakta, itulah dikatakan tipu daya atau saksi dusta. Lebih lanjut ayat berikutnya. Dari Amsal 14 ayat yang kelima berkata demikian. Saksi yang setia tidak berbohong. Tetapi siapa yang menyembur-nyemburkan kebohongan adalah apa? Saksi dusta. Bapak Ibu, ini adalah sesungguhnya yang juga kita lihat ya, sering terjadi. Maka kita melihat Bapak Ibu, apa lawan kata daripada dosa mengucapkan saksi dusta. Apa lawan kalimatnya Bapak Ibu? Lawan kalimatnya adalah ini. Saksi kebenaran. Saksi kebenaran atau kejujuran. Kalau ada saksi dusta, mesti harus ada saksi kebenaran atau saksi kejujuran. Bapak Ibu berada di pihak yang mana? Saksi kebenaran atau saksi kejujuran? Dua-duanya. Dua-duanya. Oh enggak, salah satu ya. Salah satunya apa ini? Saksi dusta. Saksi kebenaran ya. Amin. Tolong ditukar warna lampunya. Diganti. Ya. Bapak Ibu, saya mengutip satu jurnal berkata demikian, Bapak Ibu. Ini adalah tentang saksi dusta atau menjadi saksi kebenaran. Itu berbicara tentang pribadi. Itu berbicara tentang karakter seseorang. Itu berbicara tentang moral seseorang. Bapak Ibu perhatikan orang itu. Kalau suka berbohong, suka menipu, bersaksi dusta. Tetapi kalau orang itu suka jujur, maka itu berbicara moral. Berbicara karakter seseorang itu. Saya mengutip satu jurnal di sini Bapak Ibu. Itu tahun 2022 ditulis. Berkata demikian. Jujur adalah suatu karakter yang berani menyatakan keyakinan pribadi dan menunjukkan siapa dirinya. Bapak Ibu, menjadi saksi kebenaran, kejujuran, itu butuh keberanian. Amin. Memang mengungkapkan kebenaran, kejujuran itu pahit Bapak Ibu. Pahit. Kita menyatakan kebenaran itu, kejujuran, pahit rasanya. Tetapi itu yang Tuhan mau. Amin. Itu yang Tuhan mau. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi justru kadang terbalik ya. Apa yang kita lakukan dalam keseharian kita.
Nah, ini adalah sesuatu hal yang menarik, Bapak Ibu. Kalau saksi kebenaran itu dalam bahasa Jawa apa, Pak De? Geh. Iya, kebenaran. Kalau dalam bahasa Jawa apa itu, Pak De? Leres. Leres. Geh, gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Batak apa, Pak? Ada. Kebenaran gitu. Oke. Berarti diingat-ingat Bapak Ibu ya. Maka misalnya Tuhan, pertanyaannya sekarang adalah, apakah masih terjadi di tengah-tengah orang Kristen, yaitu mengucapkan saksi dusta? Bapak Ibu, masihkah terjadi? Padahal ribuan tahun yang lalu, sudah Tuhan kasih di daftar 10 hukumnya. Salah satunya di poin ke-9 adalah jangan mengucapkan saksi dusta. Mari kita lihat Bapak Ibu bersama-sama. Siapa yang pernah jadi saksi di sini? Dipanggil Pak Polisi. Ada pernah pengalaman? Saksi pemilu. Saksi pemilu. Tapi ada juga, kadangkala juga terjadi kecurangan loh. Jangan salah ya. Ya terjadi juga ya. Harusnya bolongin 1, malah dibolongin 5 ya. Bapak Ibu, ketika dipanggil Pak Polisi ada satu kejadian, maka dipanggil salah satu saksi. Apa yang terjadi? Kenapa terjadi pembunuhan ini? Kenapa terjadi pemerkosaan ini? Apa yang kamu lihat di lapangan? Dia berkata, aku tidak tahu. Padahal di depan. Nah, itulah yang dikatakan bersaksi dusta. Atau yang ini, Bapak. Misalnya di tempat pekerjaan. Ada sesuatu insiden yang terjadi di tempat pekerjaan. Dipanggil seseorang kepada hakim karena masalah besar. Tetapi tetap memberikan kesaksian yang palsu. Kesaksian yang tidak benar. Maka ini yang disebut tadi adalah lidah tak bertulang. Oleh Tuhan, kalau kita misalnya ambil ya beberapa misalnya dalam keluarga sehari-hari, misalnya anak-anak, Bapak Ibu pernah nggak tanya sama anak-anak, bagaimana PR-mu nak? Terus apa jawab si anak? Sudah gitu. Atau mengatakan lupa, tapi sebenarnya belum dikerjakan. Atau Bapak Ibu sedang nelpon, lagi di mana? Ini ada janji sama teman. Lagi di mana? Lagi dalam perjalanan. Tetapi sedang apa? Sedang apa Bapak Ibu? Sedang tidur gitu. Mandi aja belum. Tapi dikatakan sedang dalam perjalanan OTW. Nah itu adalah kesaksian apa itu kira-kira ya? Tapi saya percaya hal itu tidak terjadi di tempat ini. Di tengah-tengah kita. Amin ya. Maka kita lihat berikutnya Bapak Ibu. Nah ini dia Bapak Ibu ya. Berlidah 2 ya. Nah ini bahaya sekali kalau terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan itu adalah salah satu dosa serius di mata Tuhan. Maka kita melihat Bapak Ibu. Mengapa Allah begitu melarang yang namanya dosa ini. Mengucapkan saksi dusta. Kita melihat beberapa poin di sini ya. Mengapa Allah begitu melarang keras mengucapkan saksi dusta. Yang pertama Bapak Ibu. Tentu karena Tuhan memberikan larangannya. Itu di poin yang ke-9. Di 10 hukum Taurat. Maka yang kedua adalah, mari kita baca, ini penting Bapak Ibu. Poin yang kedua ini, mengapa Allah begitu serius melarang itu. Mari kita baca. 1, 2, 3 ya. Karena Allah adalah kebenaran. Allah adalah sumber daripada kebenaran. Bapak Ibu, perlu kita mengetahui bahwa kebenaran itu, itulah pribadi Allah itu sendiri. Kebenaran itu, itulah berasal dari Allah. Makanya firman Tuhan berkata demikian, di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan
Akulah kebenaran dan hidup. Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Allah adalah kebenaran itu sendiri. Maka dia tidak suka yang namanya saksi dusta. Sumber kebenaran adalah berasal dari Allah. Berarti saksi dusta itu berasal dari si jahat. Maka ini adalah mengapa Allah begitu melarang keras yang namanya saksi dusta. Yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga, mari kita baca bersama-sama. Penting sekali. Poin yang ketiga ini. 1, 2, 3 ya. Dusta berasal dari si iblis. Setan adalah bapa dari segala dusta. Ayat firman Tuhan ya di sini, Bapak. Ya, kita perhatikan bersama-sama ya. Saya baca bersama-sama kita bagi semua. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran, Bapak Ibu, di dalam iblis itu, ya, di dalam setan itu tidak ada kebenaran. Dia adalah pembunuh. Maka firman Tuhan berkata selanjutnya, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah apa? Pendusta dan bapa segala yang pendusta. Bapak Ibu perhatikan ya. Ciri-ciri, salah satu ciri-ciri orang yang suka menipu, orang yang suka memberikan kesaksian dusta, bapaknya siapa? Bersama-sama Bapak Ibu. Orang yang suka menipu, orang yang suka bersaksi dusta, orang yang suka membelokkan kebenaran, bapaknya siapa? Bersama-sama, lebih keras suaranya Bapak Ibu. Orang yang suka menipu, orang yang suka membalikkan fakta, bapaknya adalah siapa? Iblis Bapak. Bapa dari segala dusta. Tidak ada kebenaran di dalamnya. Dia adalah pembunuh sejak dari awal. Maka kita ambil salah satu contoh Bapak Ibu. Pada saat Hawa dan ular. Ular itu bukan setan. Tetapi ular itu adalah wujud dalam bentuk ular. Maka Tuhan memberikan satu di Taman Eden menaruh Adam dan Hawa. Maka ular itu hadir memberikan yaitu godaan kepada Hawa. Maka firman Tuhan sebelumnya berkata kepada Hawa, kalau engkau memakan buah pohon pengetahuan ini engkau pasti akan mati. Tetapi apa kata si ular? Sekali-kali engkau tidak akan mati. Maka si Hawa pun apa? Makan buah. Maka di kemudian hari dia pertama mati apa? Mati rohani. Dan mati fisik. Maka itulah yang terjadi sampai kita hari ini. Mati kita nanti, saya dan kita semua pasti masuk dalam kuburan. Itu mati. Mati rohani pertama dan mati secara fisik. Itu akibat apa? Si pembunuh ini tadi. Ya. Iblis adalah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak apa? Semula. Inilah yang terjadi. Ular Hawa itu dia pembunuh. Maksudnya Tuhan, perhatikan ya, saya percaya bahwa kita tidak suka ya. Barangkali mungkin ada pernah kita jatuh dosa, tetapi kita sudah bertobat. Kalau kita melakukan itu berarti Bapa kita adalah si iblis itu sendiri. Maka ini adalah larangannya Bapak Ibu. Kita lanjut poin yang keempat. Mengapa Allah begitu melarang itu? Karena merugikan diri sendiri. Dan juga orang lain. Jelas Bapak Ibu. Itu merugikan diri kita sendiri. Dan juga orang lain. Kita lanjut poin berikutnya. Yaitu bertentangan dengan apa? Kehidupan sosial, agama, dan hukum. Bapak Ibu ada satu berita yang viral beberapa hari ini. Bapak Ibu lihat berita ini? Bapak Ibu melihat berita itu? Yang cukup viral. Itu sudah menjadi rahasia umum. Yang kita miris melihatnya ya. Ada satu teman hamba Tuhan memberikan status di di Facebook itu saya baca begini Bapak. Saya hanya ingin tahu orang ini gereja dari mana ya.
dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Maka ada satu komentator dalam saya membaca Facebook itu, ada satu komentator di dalamnya. Dia berkata demikian, Bapak Ibu. Ini komentator dari salah satu itu. Dia berkata demikian. Maaf Pak, apa hubungannya orang itu dengan gereja ya? Jadi dia mempertanyakan, orang yang terjebak, orang yang jatuh dalam dosa ini, dia tanya, apa hubungannya dengan gereja? Ada nggak hubungannya dengan gereja? Maka di sini, andai kata orang itu kebetulan dari gereja A, gereja B misalnya, maka dia menjawab ya, teologi ada hubungannya dengan kelakuan. Teologi artinya adalah belajar firman Tuhan, ada hubungannya dengan kelakuan. Lebih lanjut, firman Tuhan yang dikhotbahkan di gereja ada hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kamu kira teologi cuma aktivitas rasional dan tak ada hubungannya dengan kehidupan praktisnya? Bapak Ibu, firman Tuhan itu kalau kita mengerti, kalau kita paham, maka itulah yang mempengaruhi hidup kita. Amin ya. Kita belajar di gereja tentang kebenaran, kita belajar firman Tuhan di gereja, maka itulah yang mengubah kita. Itu akan mempengaruhi hidup kita. Makanya Bapak Ibu, kita penting sekali untuk belajar terus tentang kebenaran firman Tuhan. Oleh Tuhan, saya berharap bahwa kita terus kembali kepada Tuhan dan tidak jatuh dalam dosa ini. Saya juga tentu akan bergumul dalam hal ini. Maka saya Tuhan, kita masuk di poin berikutnya. Kita melihat bersama-sama apa hukumannya. Sekarang kita masuk dalam poin adalah apa hukumannya bagi seorang yang memberikan saksi dusta. Hukumannya adalah yang pertama, yang ini Bapak Ibu. Kita akan dibenci oleh Tuhan. Apa ayat firman Tuhannya? Mari kita baca. Biar saya yang baca aja agak panjang. Di sini dikatakan Bapak Ibu, orang yang suka memberikan kesaksian palsu atau menjadi saksi dusta, ada 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Salah satunya adalah apa? Lidah dusta. Dan seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran. Bapak Ibu, ada nggak yang saudaranya itu diadu domba di sini? Pernah nggak? Atau pernah lihat? Atau mungkin pelakunya? Nggak ada ya? Adu domba gitu ya. Keluar biar berantem gitu. Tapi saya percaya tidak ada ya. Amin ya. 6 perkara dibenci oleh Tuhan. Salah satunya adalah lidah dusta dan seorang yang saksi dusta. Oleh Tuhan, itu adalah hukuman bagi seorang yang suka dengan dosa ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kita melihat poin yang kedua. Yang kedua adalah bersama-sama. Ini penting sekali. 1, 2, 3 ya. Tidak akan lolos, tidak akan lepas, tidak akan terhindar dari hukuman Tuhan. Ayat firman Tuhan berbunyi demikian. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Bapak Ibu, jangan kira ya, barangkali mungkin kita selamat karena kita berbohong. Barangkali kita selamat, kita dihukum karena kita menjadi saksi yang membela kebenaran. Tetapi ingat, firman Tuhan berkata, kita tidak akan mungkin lepas daripada hukuman atau terhindar daripada hukuman Tuhan. Itu adalah hukuman bagi mereka. Yang berikutnya adalah mereka akan mendapatkan bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Bapak Ibu, ini adalah hukuman terakhir bagi siapapun, apalagi kalau Kristen, terus menjadi saksi membolak-balikan kebenaran, maka ini hukuman rohani bagi mereka, Bapak Ibu. Mari kita baca firman Tuhan ini ya, bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala,
dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kematian pertama adalah mati tubuh kita ini. Tubuh kita ini akan masuk ke tanah dan menjadi debu lagi, menjadi tanah. Dan kematian yang kedua adalah apa? Kita dihukum di dalam api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Maksudnya Tuhan, dosa menjadi saksi dusta, terus berbohong, itu bukan dosa main-main. Dosa serius di mata Allah. Amin ya. Kita berusaha Bapak, kita mohon kepada Tuhan. Saya juga berusaha. Supaya apa? Ajarkan kepada anak-anak kita. Supaya mereka jangan menjadi seorang pribadi yang menjadi orang-orang yang menjadi saksi dusta. Jangan. Kita perlu kembali kepada Tuhan. Maka ini yang kita lakukan Bapak Ibu. Kita melihat satu contoh Bapak Ibu. Saya ambil contoh satu. Ketika Ananias dan Safira bersekongkol, bersaksi dusta di hadapan Tuhan melalui Rasul Petrus. Bapak Ibu ingat itu pernah saya khotbahkan? Ketika Safira dan Ananias, mereka sok-sokan. Mereka punya tanah, mereka jual. Dengan alasan diberikan kepada Tuhan. Tetapi ditahan setengah. Kata Petrus kepadanya, seandainya kamu pun tidak menjual itu tanah, itu tetap menjadi milikmu. Tetapi kenapa pernyataanmu di awal, itu diberikan kepada Tuhan, tetapi tahan setengah. Maka pada akhirnya apa? Mereka sekongkol suami istri dalam hal ini. Dan mereka dua-duanya apa? Mati Bapak. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Suaminya sudah mati duluan. Apa kata Petrus? Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Apa jawab perempuan itu? Betul sekali mereka bersekongkol dengan suaminya. Ayat yang ke-9. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusung keluar dan menguburnya di samping suaminya. Lagi-lagi saya katakan Bapak Ibu, dosa menjadi saksi dusta adalah dosa serius di mata Tuhan. Amin ya. Ini adalah yang perlu kita. Ada hal yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan orang percaya kita tidak menjadi saksi dusta. Yang pertama, kita harus menyadari kebenaran keadilan ini selama kita hidup. Jangan jadi pribadi sebagai saksi dusta. Kalau ada orang aja berbohong, jangan Bapak Ibu. Bilang aja, mengajak aja usah dong. Jangan. Ya kita menegakkan selagi kita mampu berusaha tidak goda, katakan tegak keadilan. Maka itu cara pertama. Yang kedua, menjadi orang Kristen harus menjaga kesucian hati. Kata Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 8, berbahagialah atau diberkati orang yang suci hatinya. Bapak Ibu, poin yang kedua, tegakkan kebenaran, keadilan. Dan yang ketiga, jaga kesucian hati. Dan yang terakhir, menjadi orang Kristen yang siap untuk dikoreksi kesalahannya. Sehingga kebenaran kita adalah standar Tuhan, bukan standar manusia. Bapak Ibu, kalau kita mau dikoreksi, kita harus menjadi orang yang rendah hati. Jangan standar kebenaran kita, itu yang kita benarkan. Seharusnya standar kita adalah standar siapa Bapak Ibu? Standar Tuhan. Maka ayat firman Tuhan berbunyi demikian. Apa kata firman Tuhan? Yang terakhir. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah
benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Yang terakhir, bahwa itu mari kita baca bersama-sama. Ini adalah teks yang paling terkenal bagi orang Kristen. Dalam Matius pasal 5 ayat 37. Bersama-sama yuk. 1, 2, 3 ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saya Tuhan, maka sebagai kesimpulan bagi kita semua, seberapa besar usaha manusia untuk menutupi kebenaran, maka suatu saat akan tersingkap juga hal yang salah, yang penuh kebohongan atau dusta akan tercuat di permukaan karena dibongkar oleh kebenaran. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam kebenaran, karena kebenaran adalah berasal dari Allah Tritunggal. Yang terakhir, dosa mengucapkan saksi dusta. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur lewat kebenaran firman Tuhan pagi ini, yang dimana beberapa bulan ini kami belajar tentang 10 hukum Taurat. Dan kami menyadari bahwa semua larangan itu adalah dosa serius di mata Tuhan. Tuhan tolong kami sebagai jemaat-jemaat-Mu di gereja ini, untuk kami boleh hidup dalam kebenaran-Mu. Dan pada akhirnya kami boleh memuliakan Tuhan. Dan hidup kami, keluarga kami berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.